Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 2. Kita beri semangat untuk kelompok 2. Silakan. Siap, siap. Baik. Terima kasih Pak Muhed atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Sebelum itu saya mengucapkan selamat siang terlebih dahulu kepada Bapak Fasilitator kami yaitu Pak Abdul Muhed. Juga tidak lupa selamat siang kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu PP kelas 199 baik kelas A dan kelas D, Ibu Wahyu Tri Anita dan Bapak Puji Sulistyo. Tidak lupa juga selamat siang dan salam bahagia pada Bapak Ibu guru hebat CGP angkatan 9 kelas 199. Ya, masih semangat nggih Bapak Ibu nggih? Semangat. Semangat Bu Rizky. Semangat selalu Bu Rizky. Tadi setelah kelas kelompok 1 presentasi, kali ini giliran kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami di sesi yang pertama kemarin mengenai membuat satu kalimat prakarsa perubahan yang dijabarkan melalui kanvas Bagja. Gitu. Sebelum itu saya perkenalkan dulu anggota kelompok 2, kelompok kami, Bapak Ibu. Di sini saya sendiri ada Rizky Agnestria, juga ada rekan saya, Pak Imam Sultoni, ada juga Bu Putri Ayu Nuraini, ada Bu Suci Widiawati, dan juga tidak lupa ada Bu Titis Roh Majeng. Gitu. Baik, selanjutnya tidak berlama-lama. Di sini saya akan menyerahkan sepenuhnya waktu kepada Ibu Moderator. Di sini ada Ibu Putri. Monggo silakan dipimpin jalannya presentasi hari ini kelompok kita berdua Ibu Putri. Monggo, saya persilakan. Terima kasih Ibu Rizky. Ibu Kulsum anak kedua. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik nggih. Tadi di awal kita sudah menanyakan, alhamdulillah, sudah menanyakan mengenai kabar Bapak Ibu semua. Nah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesehatan, kelancaran sehingga kita dapat hadir di dalam ruang kolaborasi di ruang virtual pada siang hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang terhormat yaitu kepada Bapak Fasilitator, Bapak Abdul Muhed. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Ibu pengajar taktik, Ibu Wahyu Tri Anita dan Bapak Puji Sulistyo. Yang dimana beliau-beliau telah membersamai kami dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Baik, sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami Bapak Ibu pada prakarsa perubahan di siang hari ini, kami akan memberikan sebuah pantun. Tidak lengkap ya, tidak lengkap jika presentasi ini atau penyampaian ini tanpa pantun. Betul, tadi kelompok 1 juga sudah ada pantun, kelompok 2 juga ada pantun ya. Bagaimana Bapak Ibu kelompok 2 siap untuk memberikan pantun pada siang hari ini? Siap. Siap ya. Siap. Oke, baik. Mohon untuk Bapak Ibu yang lain semua, dimohon saya untuk membuka mic-nya ketika di masing-masing barisnya untuk mengucapkan cakep nggih. Siap. Ya. Siap. Ya, silakan untuk pantunnya Bapak Ibu kelompok 2. Siap. Pak Imam masak babat. Masak Cakep. Masaknya jangan sampai dilema. Cakep. Nggak bisa masak soalnya dilema jadi. Bapak Ibu CGP hebat. Mari kita bergerak. Mari kita bergerak bersama. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk pantun dari Bapak Ibu kelompok 2. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dan tidak lupa kita juga selalu mengingat mengenai salam kami, salam kita semua yaitu salam guru penggerak. Menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu semua.
Tidak lengkap juga Bapak Ibu. Tadi saya ketika teman-teman saya berpantun, ya sepertinya saya tidak kebagian untuk baris pantunnya Bapak Ibu. Jadi tidak lain dan tidak bukan, mohon izin saya untuk menyanyikan sebuah lagu, menyumbangkan sebuah tembang yang mungkin Bapak Ibu mengenal dengan nada-nada ini. Siap nih? Asik. Bagus. Masuk. Nyanyi. Kita terhibur. Joget. Oke. Kami ini dari kelompok 2, izin untuk menyampaikan kanvas bagja dari kelompok kami. Bapak Ibu calon guru penggerak, mari kita simak bersama. Keren. Luar biasa. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Saya Putri selaku moderator. Tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan kepada Bapak Imam Sultoni selaku presenter pada kelompok kami, kelompok 2, untuk menyampaikan hasil diskusi prakarsa perubahan atau kanvas bagja kami. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Imam. Siap. Terima kasih Bu Puri. Dan waktunya. Baik. Baik, terima kasih Bu Putri atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan atau menyajikan dengan ruang kolaborasi modul 1.3 pernyataan prakarsa perubahan kelompok 2 CGP Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Sebelum saya memaparkan, yang terhormat kepada Bapak fasilitator kita yang hebat, yang luar biasa, mendampingi dari awal sampai selesai nanti, Bapak Abdul Muhed, SPD, MPD, dan Bapak Ibu pengajar praktek kita, yaitu Ibu Wahyu Tri Anita, SPD, dan Bapak Puji Sulistyo, SPD. Selanjutnya, fisik kami ini saya sendiri mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, berlandaskan semangat moderasi beragama sesuai profil pelajar Pancasila. Dan visi Bu Rizky mewujudkan SDM yang cerdas, kompeten, terampil, dan mencerminkan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Selanjutnya visi Bu Suci mewujudkan peserta didik yang mandiri, berkarakter Pancasila, dan memiliki kompetensi yang unggul melalui Merdeka Belajar. Dan visi Bu Putri, terwujudnya potensi berbudi pekerti luhur dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, ini visi dari Bu Titis, terwujudnya siswa yang berprofil Pancasila, kompetitif, dan berteknologi serta merdeka belajar. Selanjutnya, visi yang kami sepakati dari kelompok 2, yaitu mewujudkan siswa yang berintek, berbudi luhur, dan berkompetensi sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Dimensi profil pelajar Pancasila, di sini ada 6 karakteristik pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Selanjutnya, implementasi elemen profil pelajar Pancasila di sekolah. Yang saya ambil ini, yang pertama,
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Yang kelima, akhlak bernegara. Selanjutnya, pernyataan prakarsa perubahan ini, yaitu mewujudkan Jumat religi demi terciptanya insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Selanjutnya, aset yang dimanfaatkan. Nah, di sini ada aset siswa, guru, warga sekolah, dan sarana dan prasarana. Kalau dari siswa berkemampuan menjadi profil pelajar Pancasila dan beriman dan bertakwa serta berbudi luhur adalah awal yang baik untuk anak berkompetensi melalui Merdeka Belajar. Kalau untuk guru berkualifikasi dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian kami memiliki lingkungan belajar yang baik dalam pembelajaran yang berbasis teknologi dan pengembangan potensi. Selanjutnya dari warga sekolah yang saling mendukung untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan mencetak generasi yang berkarakter pelajar Pancasila. Yang terakhir, ini yang paling utama, sarana dan prasarana, yaitu memenuhi dan memadai kebutuhan pembelajaran murid sesuai penggunaan yang tepat guna agar pembelajaran berjalan dengan baik. Ini aset yang dimanfaatkan. Selanjutnya, strategi untuk menyatukan visi. Nah, strategi kita untuk menyatukan visi perlu adanya kajian dalam menyatukan persepsi terhadap visi prakarsa perubahan dengan seluruh elemen pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan urgensi. Nah, menggunakan analisis prakarsa perubahan Bagja, kita menggunakan analisis perubahan Bagja akan mempermudah menjabarkan strategi serta langkah yang tepat untuk mewujudkan visi yang diinginkan. Nah, Bagja ini kita ambil yang pertama, B, buat pertanyaan utama. Oke, selanjutnya buat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan Jumat religi dalam meningkatkan karakter agar murid berakhlak mulia? Tindakannya bagaimana, Bapak Ibu? Mengajak kepala sekolah dan rekan guru bertukar pikiran tentang tindakan yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan karakter agar murid berakhlak mulia. Di situ ya, untuk B, buat pertanyaan utama. Selanjutnya, A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, kita buat pertanyaan yang pertama, siapakah yang mempunyai pengalaman yang pernah menjalankan Jumat religi yang meningkatkan intek? Tindakannya bagaimana, Bapak Ibu? Guru agama dan tokoh agama yang dapat diundang untuk membersamai kegiatan Jumat religi di sekolah. Pertanyaan kedua, apa saja sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan perubahan tersebut? Tindakannya bagaimana? Adanya serpras yang mendukung atau menunjang pelaksanaan Jumat religi seperti musola, masjid, sound system, atau Al-Quran, dan lain-lain. Ya. Pertanyaan selanjutnya, yang ketiga, aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan akhlak mulia untuk murid ya? Tindakannya bagaimana? Menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun setiap bertemu orang di lingkungan di sekolah. Ya. Pertanyaan selanjutnya, situasi apa yang dapat dilihat
dari aktivitas Jumat religi untuk meningkatkan akhlak mulia. Tindakannya bagaimana? Kita melaksanakan pembelajaran yang dapat menuntun anak-anak berakhlak mulia, seperti menayangkan video tentang berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, G. Gali mimpi. Kita buat pertanyaan. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang dibayangkan terjadi jika kegiatan Jumat religi berjalan dengan baik? Tindakannya bagaimana? Membuat deskripsi tindakan yang dilakukan dalam Jumat religi. Contohnya, hasil ketika anak ada niatan untuk membolos pada kegiatan sholat duha. Kami sebagai guru mengingatkan dan menuntun ke arah yang baik. Pertanyaan yang kedua, apakah kegiatan Jumat religi yang dapat meningkatkan akhlak mulia dapat berjalan dengan baik? Tindakannya bagaimana? Membuat daftar keterampilan yang diperoleh dari Jumat religi. Contohnya, hasil anak-anak terlatih dan terbiasa membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai. Ada sholat berjamaah dan lain-lain. Selanjutnya, J. Jabarkan rencana. Buat pertanyaan. Yang pertama, apa langkah paling sederhana, langkah pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan akhlak mulia? Tindakannya, memberi pemahaman untuk membiasakan menghayati rasa syukur dan melakukan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Melakukan pertanyaan pemantik mengenai konsep memiliki akhlak mulia, memberikan tuntunan dan teladan yang baik, serta melakukan pembiasaan yang baik dalam keseharian. Pertanyaan kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan impact dan berakhlak mulia? Tindakannya bagaimana Bapak Ibu? Memberikan pendekatan spiritual dalam proses pembelajaran. Ketika ada perbuatan yang kurang baik, di dalam kelas, guru wajib membuat umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya, atur eksekusi. Pertanyaan pertama, siapa yang dapat menerapkan dan mengembang kegiatan Jumat religi di sekolah untuk meningkatkan akhlak mulia murid? Tindakannya mengajak guru lain atau kepala sekolah untuk mengobservasi bersama pelaksanaan Jumat religi dan mengevaluasi. Pertanyaan kedua, siapa saja yang berperan aktif dalam kegiatan tersebut? Tindakannya mengajak teman sejawat atau rekan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah untuk mengobservasi kegiatan kami pada tanggal pelaksanaan kegiatan ini. Yang ketiga, siapa yang akan mengevaluasi dan merefleksi kegiatan tersebut? Tindakannya koordinasi dan kolaborasi antar rekan guru, wali murid, dan tokoh masyarakat. Kesimpulan, inquiry apresiatif atau IA dengan metode kanvas Bagja sangat membantu dalam menyusun prakarsa perubahan mewujudkan sebagai visi agar lebih terarah dan jelas. Bapak Ibu, di sini kami mempresentasikan sesuai kanvas Bagja dan saya mempresentasikan di dalam kanvas Bagja. Selanjutnya, terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Sultoni yang telah menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Jadi memang kanvas Bagja ini telah mengantarkan kita kepada konsep-konsep atau bahkan tindakan yang akan kita lakukan ketika kita memiliki tujuan yang baik Bapak Ibu untuk sekolah kami.
Bisa kita lanjutkan Bapak Ibu, yaitu selanjutnya adalah kami akan menampung 2 pertanyaan begitu. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu kelompok 1 jika ada yang ingin ditanyakan dari kelompok kami. Ibu Heni. Ya, Ibu Heni. Iya. Silakan Ibu Heni. Oke, terima kasih Bu Putri. Di sini saya akan bertanya yaitu tentang jelaskan mengenai profil pelajar Pancasila dari berkebinekaan global dan bernalar kritis. Itu saja Bu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Heni. Jadi mohon untuk penjelasan mengenai kebinekaan dan bernalar kritis, nggih. Iya, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin satu lagi untuk pertanyaan untuk kami kelompok 2, Bapak Ibu dari kelompok 1, silahkan. Ya, baik. Silakan Bapak Cici. Ya, terima kasih. Sehubungan dengan apa yang disampaikan tadi dari kelompok 2, ya, saya ingin bertanya tentang bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi pembentukan akhlak seseorang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Cici. Jadi bagaimana dalam kegiatan tersebut untuk membentuk akhlak seseorang? Iya, terima kasih Bapak Cici. Tadi dari ini ya Bapak Ibu, mohon maaf, ini ternyata Ibu Nur. Mungkin Bu Nur di sesi yang berikutnya ya Ibu Nur. Mohon maaf Ibu Nur. Mungkin kita akan menjawab terlebih dahulu dari 2 pertanyaan Bu Heni, yang dimana mempertanyakan mengenai bernalar kritis dan berkebinekaan, dan Pak Cici bagaimana dalam kegiatan ini kita bisa melihat akhlak dari murid-murid kita. Silakan Bapak Ibu kelompok 1 untuk menjawab. Kira-kira. Baik, Bu Putri, saya akan menjawab dengan pertanyaan dari Bu Heni. Ya, tadi. Bu Heni, tentang apa yang dimaksud atau tentang berkebinekaan global. Saya coba menjawab. Berkebinekaan global itu mengajarkan sangat pentingnya mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas Indonesia sambil tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Kemampuan komunikasi kultural, dan refleksi terhadap pengalaman kebinekaan menjadi elemen penting dalam dimensi ini. Itu untuk penjelasan berkebinekaan global. Baik Bu Putri, bisa ditambahkan untuk bernalar kritis. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bapak Imam. Saya akan menambahkan dari jawaban Bapak Imam. Pertanyaan Bu Heni itu mengenai bernalar kritis dan berkebinekaan, yang dimana berkebinekaan sudah dipaparkan oleh Pak Imam, gitu. Dan saya akan menjawab mengenai bernalar kritis, Ibu Heni. Nah, dari bernalar kritis ini kita memiliki 4 elemen, yang dimana yang pertama ini kita memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi dalam memproses informasi gagasan, bagaimana murid-murid kita itu untuk mengajukan pertanyaan relevan, dan di mana mereka mampu mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi yang diperoleh. Kemudian yang kedua adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran tersebut atau dari kritisasi tersebut, Bapak Ibu. Yang dimana ini diharapkan mengambil keputusan dari tindakan apa yang akan dilakukan, kemudian analisis hingga evaluasi yang didapatkan. Kemudian yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Kemudian yang keempat, hingga mengambil keputusan. Seperti itu Ibu Heni. Bagaimana Ibu Ket? Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Heni atas pertanyaan. Terima kasih Ibu Heni. Kemudian tadi ada pertanyaan yang kedua,
yaitu dari Bapak Cici mengenai kegiatan tersebut, bagaimana akhlak dan iman murid-murid kita, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dari kelompok 2 yang berkenan untuk menjawab. Oke, baik Bu Putri, akan saya jawab pertanyaan dari Bapak Cici tentang bagaimana lingkungan bisa mempengaruhi pembentukan akhlak dari murid. Oke, untuk membentuk akhlak siswa itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebagai contoh di lingkungan sekolah, pembentukan akhlak di lingkungan sekolah sangat diperlukan karena sekolah itu mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk akhlak peserta didik, terutama untuk tingkatan siswa SMP dan SMA. Iya, Ibu Titis. Ya, karena secara psikologis pada masa itulah seseorang masih berusaha untuk menemukan jati dirinya. Dan pada masa itu juga seseorang sangat rawan sekali dengan hal-hal yang mungkin tidak baik bagi dirinya. Ibu Putri. Ya. Jadi intinya di lingkungan sekolah apabila ada pembiasaan seperti Asmaul Husna, seperti sholat duha, pembiasaan yang baik, maka akan terbentuk karakter yang baik. Dan begitu sebaliknya, jika ada pembiasaan yang buruk, nanti juga akan buruk hasilnya. Mungkin itu dari saya, Bu Putri. Terima kasih Ibu Titis. Jadi begitu Bapak Cici, bagaimana untuk jawaban dari kelompok kami? Oke, terima kasih. Berarti faktor lingkungan berarti sangat-sangat itu ya, sangat mendukung. Soalnya apa ya? Nah, anak saya sendiri kalau udah dipantau ya itu kadang pulang sekolah SMP wes lewat akhirnya ketemu di mana. Nah, secara lingkungan nanti budayanya nanti ada yang positif, yang negatif. Nah, terima kasih atas jawabannya dari Bu Titis, yaitu berarti faktor lingkungan sangat-sangat itu dominan sekali untuk mengaruhi tingkah laku anak-anak terutama SMP. Anak saya juga SMP sekarang kelas 3, wes super pengawasan sekali. Ya, terima kasih. Iya, betul Bapak. Iya, terima kasih Pak Cici atas pertanyaannya dan Bu Titis yang telah menjawab pertanyaannya. Jadi memang Bapak Ibu yang perlu kita konsentrasikan memang dari lingkungan anak-anak kita, yang dimana kita sudah memberikan penanaman di rumah sebagai orang tua mungkin, kemudian juga anak-anak kita antarkan ke sekolah, kita titipkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah, namun lagi-lagi dalam pemilihan teman sejawatnya mereka, itu mungkin ada di luar andil dari kita Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita sebagai guru untuk memberikan kebiasaan, budaya-budaya positif yang mungkin kita bisa programkan atau canangkan di sekolah. Nah, adapun memang kegiatan ini perlu adanya ini Bapak Ibu, penanaman yang kontinuitas seperti itu ya, berlanjut. Jadi memang butuh kesabaran dan kontinuitas seperti itu. Terima kasih. Kemudian ini kita menerima satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Silakan. Mungkin tadi Bu Nur ya sudah angkat tangan. Sudah raise hand, Ibu Nur. Iya, mohon maaf Ibu Nur. Ibu Nur berkesempatan untuk sekarang memberikan pertanyaan kepada kami. Kami persilahkan. Iya. Baik, suara saya bisa terdengar, Bu? Siap terdengar Ibu Nur, jelas. Alhamdulillah. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Halo. Halo Ibu. Halo. Iya, baik. Pertanyaan saya tadi kan dari pemaparan yang disampaikan Pak Imam tentang profil pelajar Pancasila yang diambil yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, bagaimanakah implementasi akhlak pribadi peserta didik serta akhlak pada warga sekolah di lingkungan sekitar? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nur atas pertanyaannya. Jadi dari dimensi profil pelajar Pancasila diambil beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
Lalu pertanyaannya, bagaimana implementasi akhlak pribadi dan akhlak pada manusia di sekolah? Silakan Bapak Ibu dari kelompok 2 yang berkenan untuk menjawab. Iya, terima kasih Ibu Titis. Silakan Ibu Titis untuk menjawab pertanyaan Ibu Ibu Nur. Suci. Iya, Ibu Suci. Saya, Bu Putri, ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Nur, yaitu bagaimana implementasi dari akhlak pribadi. Akhlak pribadi itu kan yakni diwujudkan rasa sayang dan perhatian kepada diri sendiri. Pelajar juga menyadari bagaimana menjaga kesejahteraan dirinya bersama dengan menjaga orang lain, merawat lingkungan. Baik itu kesehatan, itu contohnya itu biasanya itu kalau di sekolah kita itu adanya senam SKJ. Nah, itu senam itu kan bisa membuat badan anak-anak atau peserta didik itu menjadi sehat. Nah, itu merupakan pembentukan akhlak pribadi pada diri sendiri, juga olahraga, adanya bidang studi olahraga juga membuat sehat, atau juga contoh yang ketiga ekstrakurikuler itu kan apa berhubungan dengan pribadinya masing-masing peserta didik. Lah, ekstrakurikuler itu kan ada berbagai macam, ada sesuai bakat yang dimiliki anak-anak. Misalnya ada badminton, ada renang, ada tartil atau Qasidah dan lain-lain. Nah, itu anak-anak bisa memilih sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki yang ingin dikembangkan. Dan yang keempat itu ada contoh, misalnya ada kolaborasi dengan puskesmas, itu biasanya itu berhubungan dengan kesehatan diri juga. Itu biasanya kalau di sekolah saya biasanya ada program BIAS, vitamin A, dan juga biasanya itu pemeriksaan kesehatan anak-anak, baik itu gigi, terus telinga, juga mata. Nah, dari beberapa contoh itu merupakan akhlak pribadi. Demikian, mungkin ada dari teman-teman kelompok 2 yang bisa menambahkan dari akhlak tadi sesama teman. Oke. Itu jawaban dari saya yang dari akhlak pribadi. Oke. Boleh izin saya menambahkan, Bu Putri? Ya. Baik, saya akan sedikit menambahkan jawaban dari Bu Suci tadi mengenai elemen kunci akhlak mulia, yaitu akhlak pribadi. Di sini akhlak pribadi adalah merupakan elemen kunci dari berakhlak mulia yang hubungannya itu berakhlak pada dirinya sendiri. Maksudnya di sini siswa atau anak-anak atau peserta didik nantinya itu dapat bisa atau mampu menyadari pentingnya menjaga dan merawat dirinya sendiri. Apabila tadi contoh yang bisa diterapkan yang disebutkan oleh Bu Suci tadi ada senam, begitu sama dengan di sekolah kami juga rutin dilaksanakan senam. Lalu ada olahraga seperti yang disebutkan Bu Suci, ekstrakurikuler juga ada kerjasama dengan puskesmas. Di sini kalau Bu Suci tadi ada screening ya Bu tadi nih, screening untuk pemeriksaan anggota tubuh begitu. Juga mungkin biasanya yang rutin oleh puskesmas itu ada pemberian obat cacing begitu Bu untuk yang anak-anak SD ini di sini. Begitu untuk yang akhlak pribadi yang ditanyakan Bu Nur tadi, untuk yang kedua yaitu akhlak kepada sesama manusia, betul nggak Bu? Jadi di sini elemen kunci berakhlak kepada sesama manusia ini yaitu merupakan hasil perwujudan dari sikap sosialnya anak-anak atau peserta didik yang mengutamakan kemanusiaan di atas beragamnya perbedaan. Dengan demikian anak-anak atau siswa peserta didik di Indonesia itu diharapkan
dapat menghargai perbedaan kepada orang lain atau teman-temannya begitu. Contoh yang bisa diterapkan atau diimplementasikan di sekolah-sekolah, utamanya di sekolah kami yang sudah kami diskusikan, yaitu yang pertama menghargai pendapat orang lain melalui kerja kelompok. Jadi seperti yang mungkin Bapak Ibu guru hebat di sini juga sudah sering melaksanakannya di dalam kelas masing-masing. Di situ sering adanya diskusi begitu yang dilaksanakan anak-anak. Jadi para siswa itu tidak membeda-bedakan. Mereka bisa menerima dengan siapa mereka berkelompok, dengan siapa mereka berdiskusi begitu. Guru juga harus pandai untuk meramu atau merancang anggota kelompok supaya tidak itu saja begitu, bisa merata gitu. Selanjutnya yang bisa diimplementasikan di sekolah yaitu di sini juga pasti semua sekolah Bapak Ibu di sini juga menerapkan program kalau tadi sudah yang disampaikan Pak Imam di presentasi tadi yaitu program 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Ini untuk contoh realnya itu biasanya kami para ibu guru, Bapak Ibu guru menyambut anak-anak berangkat sekolah begitu di pintu gerbang. Jadi anak-anak datang sekolah, berangkat sekolah, diturunkan di pintu gerbang, lalu kita sebagai guru-guru menyambut. Mereka juga saling menegur, saling sapa, salam, baik kepada kami, Bapak Ibu gurunya, juga kepada teman-teman mereka gitu. Yang selanjutnya ada program anti-bullying. Jadi di sini bisa yang dilaksanakan, yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama menyebarluaskan poster di seluruh sudut sekolah yang sering didatangi anak-anak gitu, yang sering ditempati anak-anak bermain atau berkumpul gitu. Selain menyebarluaskan poster juga kita atau kami bisa membuat program rutin berupa sosialisasi anti-bullying dengan cara atau melalui bentuk menayangkan video-video yang ada kaitannya dengan dampak negatif dari bullying begitu. Juga bisa kita melakukan kolaborasi, Bapak Ibu, bekerja sama dengan pihak Polsek, contohnya misalnya untuk menjadi narasumber datang ke sekolah kita untuk memberikan materi atau pemahaman tentang anti-bullying. Begitu Ibu Putri dan Ibu Nur, maaf Ibu Nur, bagaimana jawaban dari kami? Bagaimana Ibu Nur atas jawaban dari kelompok 2 dalam pertanyaan implementasi akhlak pribadi dan akhlak kepada manusia? Halo, Ibu Nur. Bagaimana Ibu Nur? Ya, terima kasih jawabannya Bu Suci, Bu Rizky. Luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Nur atas pertanyaannya. Baik, jadi dari sesi pertanyaan tersebut sangat luar biasa pertanyaan dari Bapak Ibu kelompok 1 telah memberikan kurang lebih 3 pertanyaan yang dimana pertanyaan yang terakhir tadi membahas mengenai akhlak pribadi dan akhlak kepada manusia, yang dimana intinya akhlak pribadi ini lebih kepada memperhatikan atau memahami diri dalam menjaga, merawat, kemudian kepada akhlak pada manusia ini peduli terhadap sesama, yang dimana juga dari 5S, program 5S kemudian hingga memperhatikan atau aware seperti itu ya Bapak Ibu dengan adanya kasus bullying yang terdapat di sekolah. Kami sebagai Bapak Ibu guru di sekolah juga wajib memberikan program dan membersamai mereka, menuntun mereka dalam akhlak pada manusia. Mungkin dalam pembelajaran, ketika proses pembelajaran kami itu bisa kita berikan advice positif mengenai bullying seperti itu, karena memang ini sesuatu hal yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Terakhir saya membaca berita juga siswa di Medan SD itu
sampai bunuh diri Bapak Ibu dikarenakan bullying di sekolah seperti itu. Karena memang akhlak ini merupakan yang utama Bapak Ibu, sehingga kita wajib untuk menanamkan dan membudayakan, mewujudkan visi kami di dalam sekolah kami. Terima kasih atas penjelasan dari presenter kami, kemudian dari Bapak Ibu yang sudah menjawab dan yang telah memberikan pertanyaan juga dari kelompok 1. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.